Halo Aries, jumpa lagi dengan saya Adi di Tele Arkana. Ya, eh, update dari langit hari ini. Ya, kita baru saja melewati full moon ya, teman-teman Aries ya. Full moon di tanggal 1 Mei kemarin. Tapi enggak apa-apa, energinya kerasa sampai 1 mingguan kok ke depan. Jadi full moon ini di Scorpio. Scorpio itu planet konstelasi yang memiliki elemen air. Jadi lebih pada Scorpio ini under Pluto ya, planet Death and Rebirth. Jadi nanti di full moon di Scorpio ini energinya semakin kenceng sekali, khususnya terkait pembasuhan jiwa ya teman-teman, pembasuhan dari hal-hal di masa lalu yang sudah tidak lagi relevan di kehidupan kita, itu pelan-pelan akan dibersihkan ya. Pelan-pelan energinya akan pembersihannya itu perlahan. Lalu kemudian teman-teman juga mungkin di sini terserah ya mau diikuti apa enggak, ini sekedar saran aja. Mungkin bagi teman-teman yang di rumah punya garam mandi, salt bath gitu ya. Jadi mungkin perlu untuk dilakukan salt bath untuk supaya membersihkan energi-energi yang lama yang sudah nggak lagi relevan sama kita, yang masih menempel di badan kita gitu ya. Itu, dan ini juga didukung dengan matahari di Taurus teman-teman, dan Pluto di Aquarius. Karena Pluto ini yang menaungi Scorpio ya. Matahari di Taurus itu ya dia menjelaskan di sini bahwa intinya kita ingin stabilitas gitu ya. Intinya kita ingin stabilitas, dan Taurus di sini lebih menekankan pada zona nyaman. Jadi zona nyaman ini kita diminta untuk keluar ya dari zona nyaman dan mencari stabilitas yang baru. Itu dengan adanya Pluto di Aquarius ya. Aquarius ini agak sedikit rebel, jadi ada dalam seperti rasa dalam diri itu ingin berontak gitu ya teman-teman ya, ingin berontak karena ada beberapa hal dalam kehidupan kita yang sudah nggak lagi relevan, tapi itu tetap diterapkan gitu ya. Kita seperti protes-protes sendiri dalam alam bawah sadar kita gitu ya. Oke, itu update dari langit kali ini teman-teman Aries. Oke, kita masuk ke energi Aries kali ini. Semesta, energi untuk teman-teman Aries kali ini. Oke, let's shuffle the deck. 1, 2, dan 3. Oke, split it. Kita lihat energi utama Aries. Six Chakra, Archangel Metatron. Ya, ini Six Chakra ini third eye ya. Teman-teman, Six Chakra di sini third eye. Jadi kelihatan ada lubang di atas kepalanya nih. Ini adalah letaknya kita third eye di situ. Jadi Six Chakra ini ya seperti halnya yang saya jelaskan tadi, bahwa kita sekarang baru melewati full moon. Full moon tuh energinya cukup membuat kita untuk lebih intuitif ya, lebih intuitif, lebih tajam gitu ya, secara feeling gitu ya. Nanti akan ada hal-hal yang seperti bisikan-bisikan, tapi lebih pada bukan bisikan iblis atau roh ya, tapi lebih pada bisikan hati, intuitif di sini. Intuisi itu akan lebih tajam terkait hal-hal yang ada di sekitar kalian gitu ya, dan kalian diminta untuk memperhatikan itu, karena itu ada kaitannya dengan pembersihan jiwa ini gitu ya. Itu dengan Six Chakra Archangel Metatron di sini ya. Jadi kalian dibantu malaikat di sini ya, dibantu malaikat dan semesta itu untuk semakin tajam dalam berintuisi gitu ya. Oke, mari kita lihat what's the tea dengan kalian. Oke, untuk teman-teman Aries di sini, kira-kira apa yang terjadi dengan teman-teman Aries
dalam waktu dekat semesta kaitannya dengan Six Chakra Archangel Metatron, intuisi, mata ketiga, sesuatu hal yang tidak dapat dilihat oleh mata tapi bisa dirasakan bahwa ada sesuatu yang mengganjal gitu ya, atau ada sesuatu yang harus diketahui oleh teman-teman Aries di sini. Oke, 3. Let's split the deck. Yang pertama, kita mendapatkan kartu Long Road untuk teman-teman Aries di sini. Ya, perjalanan panjang. Sini jelaskan delays, trials and tribulation, taking the long way. Ya, sepertinya akan ada delay di sini teman-teman. Terkait mungkin apa yang kalian inginkan, apa yang kalian harapkan gitu ya. Apa yang sedang kalian usahakan di sini itu akan harus kalian tempuh dalam jalan yang panjang. Dan ini merupakan ya testing ya dari semesta, cobaan dari semesta. Tapi yakin saja bahwa semua yang diberikan oleh semesta itu sifatnya untuk membantu kita ya teman-teman Aries di sini ya, sifatnya untuk membantu kita, dan kita tidak diminta untuk tidak mengeluh, tapi lebih pada mengikuti ya alurnya semesta gitu ya. Tentunya perjalanan kalian ini dibikin panjang dan berputar gitu ya, itu pasti ada tujuannya gitu ya. Oke, kita masuk langsung ke tarot teman-teman Aries. Oke, semesta bantu teman-teman Aries di sini ya. Ada energi Two of Swords di sini ya, trials and tribulation ya. Kalian di sini mungkin saya merasa kalian di sini masih bingung ya apa yang harus kalian tempuh, dan kalian diminta untuk mendengarkan intuisi kalian dengan Six Chakra Archangel Metatron di sini. Mata ketiga, gunakan mata ketiga kalian, banyak-banyak meditasi, banyak-banyak ya, bukan menarik diri dari sosial ya, tapi lebih pada menyendiri itu dengan dalam rangka untuk berbicara dengan diri kita sendiri ya. Apa yang harus kita tempuh, apa yang harus kita pilih dalam menjalani hidup. Oke, let's shuffle. 1, 2, dan 3. Let's split the deck. Oke, teman-teman Aries, kartu pertama kalian mendapatkan Three of Swords. Kedua, The Magician. Dan ketiga, Ten of Swords. Oke, teman-teman Aries. Ya, kalian di sini seperti diminta untuk melupakan sakit hati masa lalu ya ini ya. Sakit hati masa lalu. Bottom of the deck, Two of Wands. Ya. Ini ada energi mulai meninggalkan sakit hati di masa lalu ya teman-teman Aries ya. Maaf. Oke, kartu yang pertama tadi kalian mendapatkan Three of Swords. Three of Swords ini sakit hati. Kalian mungkin sudah mengalami sakit hati terkait suatu hal, dan kalian dalam proses untuk healing. Dan ingat, Three of Swords di sini sifatnya temporary teman-teman. Jadi kita diminta untuk dengarkan intuisi, ya kan? Apakah ini merupakan delay atau apapun itu, trials and tribulation-nya tadi ya, dengan long road tadi. Itu kita diminta untuk melihat ini dari sisi yang lain. Saya merasa di sini ada energi Temperance, ada energi Hangman, lalu kemudian saat ini ada kartu The Magician. Ya, kalian menguasai ini kok teman-teman. Kalian menguasai ini, kalian tidak masalah ya dengan adanya sakit hati ini.
dan kalian diminta untuk tetap melaju, dengarkan kata hati kalian, gitu ya. Jadi The Magician di sini adalah kartu mastery ya. Mastery, kalian sudah menguasai terkait permasalahan ini semuanya, kejelasannya apa yang harus kalian lakukan kalian sudah mengerti, dan kalian diminta untuk ke depan itu melepaskan semuanya ya. Ten of Swords di sini melepaskan semuanya, melepaskan beban. Ten of Swords di sini nggak ada lagi harapan hidup ya. Orang ini ya sudah ditusuk 10 pedang di punggung, itu sudah tidak ada harapan hidup. Jalan satu-satunya adalah untuk bangkit lagi ya, bangkit menjalani hidup yang baru. Jadi di sini kalian nggak ada jalan lain selain naik ya, selain merubah hidup gitu ya. Jadi diminta untuk melepaskan rasa sakit di masa lalu. Kalian memanifestasikan healing di sini. Oke, mari kita masuk lebih dalam ke klarifikasi semesta. Bisa jadi juga saya merasa bahwa it takes time ya, dengan adanya kartu long road tadi, delays, trial and tribulation, taking the long way. Di sini kalian diminta juga untuk bersabar, dalam kaitannya melepaskan rasa sakit hati ini ya. It takes time. Kembali lagi teman-teman, healing itu tidak linear ya. Jadi tidak bisa kita target healing itu harus besok selesai, besok saya healing, no, tidak bisa. Healing itu butuh waktu ya, butuh waktu untuk menyesuaikan. Secara otak kita sudah jalan ya, sudah paham gitu ya. Ya orang ini sudah menyakiti saya gitu ya, sudah saya tidak percaya lagi sama orang ini, saya meninggalkan orang ini. Tapi yang namanya hati itu tidak bisa secepat otak teman-teman. Jadi it takes time. Hati itu lebih lambat jalannya daripada otak. Jadi kadang kita sudah menyadari tapi hati ini masih ya, karena mungkin lama kita berhubungan sama orang tersebut, lama kita menjalin relasi dengan orang tersebut, apapun konteksnya, cinta maupun pekerjaan maupun keluarga gitu ya. Tapi kita tetap diminta untuk maju, karena seiring dengan berjalannya waktu itu nanti akan bisa disembuhkan ya. Percaya saja bahwa itu akan bisa disembuhkan, cuman it takes time gitu ya. Oke, mari kita shuffle untuk klarifikasi semesta. Ini hambatan apa atau kenapa kok teman-teman Aries di sini diminta untuk mengambil jalan yang panjang gitu ya, yang berliku, mungkin ada delay. Ini kenapa semesta? Bantu kami untuk mengklarifikasi. Oke. Let's split the deck. Three of Swords diklarifikasi dengan Knight of Swords. Lalu kemudian Three of Cups. Lalu kemudian Five of Swords. Oke. Ya, ini ada kaitannya yang pertama dengan Knight of Swords. Knight of Swords ini Aquarius, Libra, Gemini, tapi lebih pada orang ini mungkin punya zodiak lebih mengarah ke Gemini ya, karena Knight of Swords itu Gemini. Kalau Queen of Swords itu Libra gitu ya. Jadi Knight of Swords di sini tampaknya air sign orang ini yang sudah menyakiti hati kalian gitu ya. Dan ini orang ini hadir karena ya, orang ini orang ketiga. Three of Cups di sini ya. Ini adalah orang ketiga. Dan dia tampaknya ya, kalian merasa bahwa air sign ini seperti menipu kalian ya di sini ya. Semacam mencuri sesuatu dari kalian, karena Five of Swords di sini adalah energi menang, tapi menang dengan berbagai cara gitu ya. Five of Swords di sini, dan di kartu ini, di deck ini saya menggunakan Wizard Tarot deck.
di sini Five of Swords-nya ada perempuan yang tidak berdaya dan dia sudah mungkin dibunuh ya sama orang ini, dan orang ini melarikan diri gitu ya, dengan meninggalkan perempuan ini dan pasangannya terikat gitu ya. Jadi tampaknya di masa lalu ada orang yang mencuri sesuatu dari kalian, entah itu mencuri pasangan kalian atau mencuri ide kalian atau mencuri material kalian di sini ya. Dan kalian di sini bisa juga dengan kartu Five of Swords ini vice versa ya teman-teman, bisa jadi teman-teman yang terikat di sini atau bisa jadi teman-teman sendiri yang menjadi orang ini ya, yang membawa 3 pedang ini, yang melakukan manipulasi. Jadi di sini 2 skenario. Yang pertama adalah ada seseorang yang mencuri sesuatu dari kalian di sini ya, mencuri sesuatu yang berharga dari kalian apapun itu. Dan skenario yang kedua adalah kalian berusaha untuk ya mencuri sesuatu dari seseorang gitu ya, dengan kartu Five of Swords, dan kalian berusaha untuk menang dengan segala cara gitu. Dan ini ada kaitannya dengan seseorang yang memiliki zodiak air sign gitu ya. Dan ini Three of Cups di sini. Sebenarnya Three of Cups di sini basically adalah celebration ya teman-teman, tapi Three of Cups di sini juga bisa third party, orang ketiga ya. Jadi itu ada sakit hati terkait sesuatu yang kaitannya dengan orang yang memiliki air sign, dan itu kaitannya dengan hal pihak ketiga gitu ya. Dan kalian di masa lalu berusaha untuk menang dengan segala cara, atau kalian merasa di backstab ya di sini, merasa di backstab dan ditinggalkan begitu saja gitu ya. Itu sakit hati di masa lalu. Lalu kemudian kita klarifikasi lagi di masa sekarang semesta dengan The Magician. Kita lihat 1, 2, 3. Oke, let's split the deck. The Magician diklarifikasi dengan The Sun. Di sini ada kartu The Sun ya teman-teman. Lalu kemudian Six of Pentacles. Lalu kemudian Seven of Cups. Ya. Saya merasa di sini ada perubahan energi ya saat ini. Ada perubahan energi, dan ini sepertinya membukakan mata kalian gitu ya. Itu tadi kaitannya dengan Six Chakra Archangel Metatron gitu ya. Itu membukakan mata kalian di sini. Jadi The Magician di sini diklarifikasi dengan pertama adalah The Sun. Ya, ini menjelaskan semuanya teman-teman. Ketika The Sun hadir di sini dalam spread gitu ya, itu dia memberikan clarity pada semua spread yang ada di atas meja gitu ya, The Sun ini. Jadi seperti ada yang membukakan kalian, menjelaskan kalian kalau di masa lalu itu apapun yang terjadi sakit hatinya itu atas pemberian semesta gitu ya. Pemberian semesta dengan klarifikasi dengan Six of Pentacles. Di sini Six of Pentacles di sini ya di sini bisa jadi Six of Pentacles ini adalah discernment ya.
discernment siapa yang mesti kalian berikan orang yang tepat gitu ya. Tapi bisa jadi Six of Pentacles di sini adalah pemberian semesta itu sendiri. Jadi kalau di Classic Rider-Waite ada orang yang membawa timbangan laki-laki gitu ya, dia memberikan pada pengemis, dua pengemis di depannya gitu ya. Nah, satu dikasih, satu tidak dikasih gitu ya, bahwa logikanya Six of Pentacles di sini adalah seperti pemberian dari semesta. Laki-laki itu adalah semesta dan perempuan ini di sini ini semesta, dan dia dalam konteks seperti mengajarkan sesuatu ya kepada disciple, dua murid yang ada di depannya ini gitu ya. Jadi sepertinya saya merasa di sini adalah apapun yang terjadi di masa lalu itu membukakan mata kalian dan kalian sadar bahwa ini pemberian dari semesta, dan semesta ingin kalian belajar sesuatu dari pengalaman di masa lalu itu gitu ya. Jadi ini konteksnya seperti mengajari gitu ya, belajar sesuatu, dan kemudian diklarifikasi juga dengan Seven of Cups. Seven of Cups di sini adalah spoil for choice ya. Jadi kalian di sini bingung ya, seperti bingung apa yang berusaha semesta ajarkan pada saya gitu ya. Nah, di sini kalian diminta untuk mendengarkan kata hati kalian dengan Six Chakra Archangel Metatron. Gunakan mata ketiga kalian gitu ya. Kenapa kok saya diberikan delay ini berupa sakit hati ini atau trials and tribulation ini, kenapa gitu ya. Jadi kalian di sini masih merasa bingung. Dan The Magician di sini kalian seperti mendapatkan itu semua ya, jawaban itu semua, bahwa apa yang kalian bingungkan nantinya dengan kalian mendengarkan diri kalian sendiri, dengan kalian mendengarkan intuisi kalian di sini dengan bantuan Archangel Metatron, itu kalian nanti akan tahu kenapa kok halangan ini diberikan pada kalian, kenapa kok sakit hati ini diberikan pada kalian ya. Jadi bersabar saja teman-teman Aries ya, sabar saja, yang lembut-lembut aja sama diri sendiri, jangan salahkan diri sendiri ya. Segala hal yang terjadi pada kita itu basically itu baik adanya, apapun itu negatif atau positif pasti ada pelajarannya di balik itu semua. Itu kita cuman perlu mendengarkan ke dalam diri kita, semua jawaban ada dalam diri kita teman-teman Aries ya. Oke, kita lanjut klarifikasi dengan Ten of Swords di sini semesta. Ten of Swords diklarifikasi dengan apa yang mesti dilepaskan di sini di masa yang akan datang semesta oleh teman-teman Aries. Oke, let's play the deck. Ten of Swords diklarifikasi dengan Queen of Wands. Lalu kemudian Four of Cups. Lalu kemudian Ace of Swords. Ya. Bottom of the deck Four of Swords. Ya, ini sepertinya saya tidak tahu ya teman-teman ya. Seharusnya ini sudah upright semua, tapi ternyata ada satu kartu Four of Swords di sini dan ini adalah terbalik ya. Four of Swords. Jadi Four of Swords terbalik di sini adalah, kalau Four of Swords itu tegak, itu biasanya saya tidak baca reversal ya teman-teman ya. Semuanya selalu saya tegakkan, gitu ya. Tapi karena ini ada sebuah keanehan, tapi saya tidak mau mengubah hal ini. Saya anggap ini sebagai arahan dari semesta. Bottom of the deck-nya adalah Four of Swords. Jadi terbalik gitu ya. Seharusnya kalau di posisi seperti ini, itu kalian adalah rest and rejuvenate gitu ya. Yang apa itu mendasari keinginan kalian, drive kalian di sini ya. Tapi yang terjadi adalah ini terbalik. Jadi sepertinya kalian tidak mau istirahat, kalian seperti tidak mau menyerah,
gitu ya. Kalian tahu kalian sudah kelelahan, kalian tahu sudah di masa lalu sudah banyak mengalami kerugian gitu ya. Tapi kalian di sini dalam hati itu masih seperti apa ya kesannya, tidak terima gitu ya dengan adanya Four of Swords terbalik. Dan ini bisa jadi adalah yaitu tadi petunjuknya ya teman-teman Aries ya. Kalian di sini seharusnya diminta untuk istirahat gitu ya. Take a rest, healing, rest and rejuvenate setelah kalian mengalami sakit hati di situ ya. Tapi karena ini terbalik, jadi teman-teman di sini seperti tidak terima gitu ya. Seperti apa itu, masih restless gitu ya. Kenapa kok saya disakiti gitu ya. Kalian masih bertanya-tanya pada dalam hati kalian gitu ya. Itu. Tapi saya harap teman-teman mau ya apapun itu let go ya teman-teman ya. Go with the flow saja, bahwa semuanya itu sudah ditata oleh semesta ya. Bisa jadi kerugian di masa lalu itu merupakan rezeki buat kita untuk masa depan gitu ya. Jadi sepertinya semesta di sini meminta kalian untuk istirahat. Dan tadi kita klarifikasi Ten of Swords tadi di masa yang akan datang itu dengan yang pertama adalah Queen of Wands. Queen of Wands di sini adalah mengejar apa yang kalian senangi ya, mengejar apa yang membuat kalian bahagia. Queen of Wands di sini adalah energi yang sangat percaya diri sekali ya, melihat ke depan gitu ya. Dan di sini tampaknya jujur kalian tampaknya tidak melakukan introspeksi ke dalam seperti yang disarankan oleh semesta di sini. Gitu ya. Jadi kalian sepertinya bisa jadi ada dua skenario. Pertama adalah kalian di sini tidak menghiraukan apa-apa dari semesta dan kalian tetap keep going ya dengan apa yang kalian inginkan ya. Jadi kalau misalnya di sini terkait kalian hubungan dengan seseorang gitu ya, kalian tetap berusaha untuk mendekati orang tersebut gitu ya. Kalau ini terkait pekerjaan, kalian terus berusaha untuk bertahan di sebuah perusahaan, padahal perusahaan itu atau seseorang itu sudah membuat kalian drain ya secara energi, itu sudah menguras energi kalian dan ya nggak ada jalan lain gitu ya. Itu skenario pertama. Skenario kedua adalah ya kalian meletakkan semua beban di masa lalu ya. Kalian mendengarkan saran dari semesta dengan kalian beristirahat di sini. Lebih fokus pada apa yang membuat kalian bahagia. Ya, melupakan apa yang sakit hati yang ada gitu ya, tidak memikirkan ke arah situ gitu ya. Lalu kemudian di sini ada energi Four of Cups. Four of Cups ini apati ya teman-teman, karena kalian mungkin ke depan ya apalagi yang mesti saya lakukan ya gitu ya. Jadi kalian masih bingung gitu ya, apalagi kalau kalian sudah baru saja putus cinta gitu ya, terus kita mau ngapain lagi gitu ya. Oke, saya paham gitu ya, saya diminta untuk mengejar kebahagiaan saya, tapi apa gitu ya yang membuat saya tertarik di sini ya. Nah, setelah kalian menyadari bahwa kalian diminta untuk istirahat dan kontemplasi, nantinya semesta sendiri yang akan menunjukkan apa yang harus kalian lakukan dengan adanya Ace of Swords di sini, teman-teman Aries ya. Jadi saya terangkan sekali lagi bahwa trials and tribulation untuk kalian di masa lalu itu ada fungsinya
ada pelajarannya dari semesta. Dan setelah kalian healing, setelah kalian sembuh dari sakit hati itu, selama proses sakit hati itu maupun sesudah proses sakit hati itu, semesta sendiri akan menunjukkan kepada kalian jalan apa yang harus kalian tempuh di sini untuk masuk ke fase yang selanjutnya. Fase yang selanjutnya ini bisa jadi pekerjaan baru, bisa jadi hobi baru, bisa jadi hubungan yang baru, atau apapun itu ya, teman-teman Aries. Oke. Sekarang mari kita lihat saran dari Moonology Oracle. Moonology Oracle untuk teman-teman Aries di sini semesta. Saran apa yang bisa diberikan? Oh iya, saya lupa. Saran yang bisa diberikan semesta untuk teman-teman Aries di sini. 3 kartu. Sebelum kita masuk ke Moonology, let's split the deck. 1, 2, 3. Oke. Saran untuk teman-teman Aries yang pertama, kalian mendapatkan kartu The Stars. Oke, energinya bagus. Sarannya The Moon. Lalu kemudian Four of Cups. Oke. Bottom of the deck, King of Swords. Ya. Sudah jelas ya teman-teman Aries ya, dengan adanya King of Swords di sini, kalian diminta untuk pikir-pikir lagi kenapa kok ini trials and tribulation ini diberikan kepada kalian ya. Jawaban ada di depan mata dan semuanya bisa kamu cari ke dalam hati ya. Kenapa? Pasti tidak jauh-jauh dari dirimu kok. Dan setelah kamu menyadari itu, maka kamu masuk dalam energi King of Swords di sini. Dan kalau sudah masuk dalam energi King of Swords, kamu nanti akan bisa melakukan hopes and healing di sini. The Stars di sini adalah healing ya. Kembali lagi kalian nanti akan bisa mendekatkan diri pada semesta. Kalian akan bisa mendapatkan banyak hal ya di sini ya, dengan kalian mendengarkan intuisi kalian di sini. Benar-benar intuisi ya teman-teman, bukan bisikan yang lain. Tentunya ada bedanya ya. Kalau bisikan yang lain tuh gini teman-teman ya. Apapun itu yang kalian dengarkan dari dalam hati atau dalam pikiran kalian, kalau itu negatif pasti bukan dari semesta. Semesta selalu memberikan arahan yang positif, dalam artian dia di sini selalu mengajarkan bahwa ya jangan lewat situ, nanti kamu jatuh gini-gini apa segala macam, seperti itu ya. Bukan juga ketakutan gitu ya, selalu energinya adalah energi positif ya teman-teman semesta di sini. Jadi dengarkan saja. Jadi biasanya kalau kalian mendengarkan kata hati lalu kalian merasa takut, nah itu bukan dari semesta teman-teman. Karena seharusnya kalau kalian mendengarkan kata hati dan kalian merasa ayem ya, merasa tentram di situ, itu ya itulah semesta kehadirannya. Kalau kalian menyatu dengan semesta, dan ini biasanya sulit ya teman-teman. Kalau misalnya kalian jarang meditasi, jarang untuk kontemplasi, jarang untuk menyendiri dan mendengarkan kata hati kalian, ini akan sulit. Tapi kalau kalian mau belajar dan intinya mau mencoba, ya tentunya semesta akan memberikan hadiahnya ya di situ ya. Tidak ada usaha yang terbuang sia-sia ya teman-teman ya. Meskipun itu hanya sekedar untuk duduk diam dan meditasi gitu ya. Itu dengan kartu The Stars di sini. Lalu kemudian The Moon. Ya kalian diminta untuk memanfaatkan energi full moon di sini. Karena ini tinggi-tingginya ya.
semesta itu seperti membukakan tabir ilusi gitu ya dalam diri kalian, dalam diri setiap orang gitu ya. Dan ini pembukaan tabir ilusi ini tidak berlangsung lama ya teman-teman. Jadi ada window openingnya mungkin 1 minggu selama energi full moon ini muncul. Dan mumpung lagi full moon itu kalian diminta untuk kontemplasi itu tadi. Bagi teman-teman yang jarang meditasi, sekali-kali ini cobalah. Nggak usah lama-lama 5 menit gitu ya, 5 menit, 10 menit itu cukup. Jadi luangkan waktu, menjauhkan diri dari orang-orang di sekitar gitu ya, menyendiri gitu ya, dalam kamar, mungkin sebelum tidur juga boleh, di atas tempat tidur juga boleh, nggak harus di atas matras atau di bawah pohon gitu ya teman-teman ya, nggak perlu menyulitkan diri, karena basically kita hanya cukup untuk mendengarkan diri kita saja sebenarnya, tanpa ada suara apapun dari kanan kiri ya, dengan energi temun di sini. Nah ini ada, kalau misalnya dilihat kanan kiri ini ada anjing hitam dan putih dan dia sedang melolong ke sebuah ke bulan gitu ya. Jadi di sini energi feminin dan maskulin diminta untuk mengarahkan diri in align, selaras dengan energi bulan kali ini ya, full moon di Scorpio. Itu lalu kemudian ada saran yang terakhir adalah Four of Cups di sini ya. Four of Cups di sini intinya jangan menyerah teman-teman. Intinya jangan menyerah. Jadi ini tadi kalau misalnya di kalau di Ten of Swords tadi diklarifikasi dengan Four of Cups yang ini ya. Intinya energinya sama. Energinya sama kurang lebih. Jadi kalian di sini nasihat di balik Four of Cups itu adalah seseorang ini sudah melakukan sesuatu 3 kali dan dia diminta untuk melakukannya lagi, tapi orang ini sudah apati karena 3-tiganya itu tidak membuahkan apa yang dia inginkan gitu ya. Dan semesta di sini seperti menyodorkan cup yang baru, tapi dia sudah sudah apati ya, istilahnya sudah tidak tertarik lagi gitu ya untuk membuat cup keempat gitu ya. Padahal yang dimaksud semesta itu di sini adalah 3 cup yang sudah dia lakukan itu adalah ingredients teman-teman. Ingredients dimana kalau misalnya disatukan 3 cup itu dan kemudian disatukan dengan cup yang dari semesta ini, maka dia akan memperoleh apa yang dia inginkan. Jadi andai kata ini kalian sedang membuat kue gitu ya. Jadi ini adalah bahan-bahan dari kue-kue yang sebelumnya gitu ya, yang sudah menurut kalian gagal gitu ya. Nah ternyata setiap kegagalan kue ini itu kalau misalnya disatukan itu bisa membuahkan sebuah kue yang enak dan lebih masterpiece lagi kalau misalkan ditambahkan ingredients dari semesta ini. Maka kue itu jadi tak terkalahkan enaknya gitu ya, intinya gitu. Kalau ini adalah kue. Sama halnya dengan hidup, teman-teman. Di sini kalian diminta untuk menggunakan pengalaman di masa lalu, kegagalan di masa lalu, dan digabungkan dengan intuisi kalian. Ya ini, intuisi ini yang akan diberikan oleh semesta dengan adanya kalian melakukan meditasi di full moon ini. Itu akan diberikan melalui intuisi, dan ketika digabungkan nanti kalian akan melihat semuanya gitu ya. Kenapa kok saya gagal 3 kali di masa lalu, apapun kegagalannya, berapa kali pun kegagalannya ya. Oke, kita langsung masuk ke Moonology Oracle. Saran bagi teman-teman Aries di sini. Oke, let's play the deck. Kalian mendapatkan energi South Node. Don't let your past hold you back di sini ya. Don't let your past hold you back. Jadi South Node. Jadi South Node di sini itu apa yang sudah kita kuasai ya di sini. Di masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu di sini diminta untuk kita diminta itu tadi ya, tidak apati gitu ya dengan adanya 3 kali kegagalan di situ ya, dengan Four of Cups di sini ya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya.
Jadi di sini intinya semesta meminta kalian untuk gimana caranya kejadian di masa lalu itu malah membuat kalian itu semakin lancar ke depannya. Dengan apa? Dengan menggunakan kejadian di masa lalu ini sebagai pelajaran, lalu dengarkan intuisi kalian tambahan dari semesta, dan kalian akan bisa smooth jalan ke depan gitu ya. Itu. Lalu kemudian itu dengan monologi short note gitu ya. Lalu kemudian dengan animal oracle, kira-kira spirit animal apa yang perlu di embody atau diambil energinya gitu ya oleh teman-teman Aries di sini. Oke. Kalian mendapatkan Tiger Spirit ya. Ini kebetulan Aries ini fire sign ya. Kalian mendapatkan Tiger Spirit ya. Kalian diminta untuk taking fire gitu ya. Memanfaatkan fire yang ada di dalam diri kalian gitu ya. I choose to be unstoppable. My passion is my power. I'm bold, I'm brave. Mighty forces come to my aid. Nah, itu ya. Saya lebih menekankan di sini pada kalimat terakhirnya, yaitu mighty forces come to my aid. Gitu ya. Jadi kekuatan yang sangat kuat datang membantu saya. Gitu ya. Jadi di sini kalian nanti akan mendapatkan kejelasan setelah kalian melakukan kontemplasi dan meditasi ya. Jawaban ada dalam diri kalian dan semesta di sini. Ya. Itu teman-teman. Sekian dari saya Aries. Jaga diri, jaga hati, jaga pikiran. Sampai jumpa di bacaan Aries yang berikutnya. Salam satu semesta.